بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Marilah kita ikuti sambutan yang kedua, yakni sambutan penerimaan atas nama keluarga besar Bapak Sofwan Hadi dan Ibu Zulia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Rahmat LC. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, ashabul fadilah, para kiai, para alim, para ustaz, para sesepuh bini sepuh, wa akhussu bidzikri sahibal fadilah Romo Kiai Haji Makinuddin Qamari, Al-Akh Al-Karim Kiai Muhammad Ja'far Shadiq, dan para kiai yang lain yang selalu kami taati dawuhipun, yang sangat berbahagia kedua mempelai Mas Muhammad Hayat LC dan Mbak Sofia Amalia Sarjana Farmasi Apoteker, hadirin hadirat, dan tak lupa juga keluarga Bapak Sofwan Hadi, keluarga Bapak Haji Abdul Hamid, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan karunia-Nya, karena hanya dengan fadlnya kita sama-sama dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya agama yang benar, yaitu agama Islam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Atas karunia Allah jugalah Mas Muhammad Hayat menemukan tambatan hatinya, menemukan belahan jiwanya. Mbak Sofia Amalia hanya juga dengan karunia-Nya telah mendapatkan, menemukan pendamping hidupnya, pelindungnya, pembimbingnya, yang insya Allah keduanya akan sama-sama berjuang untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, junjungan alam semesta, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ikuti syariatnya, marilah kita taati perintah-perintahnya, marilah kita jauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini bisa mendampingi beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan kami memakai bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa, karena ada info bahwa
tidak semua yang hadir di sini orang Jawa. Ada sebagian sing boten Jawa alias Madura. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menyampaikan kata sambutan dalam bahasa yang insya Allah dipahami oleh kita semuanya. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Al-Faqir didapuk, diberi tugas, diberi amanat untuk menyampaikan kata sambutan penerimaan. Pertama yang ingin kami sampaikan, pihak keluarga Bapak Sofwan Hadi sekeluarga insya Allah dengan penuh lapang dada, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan menerima Mas Hayat sebagai salah satu anggota keluarga kami, sebagai salah satu kerabat kami. Mudah-mudahan Mas Hayat kehadirannya di tengah-tengah keluarga kami tidak hanya menambah jumlah anggota keluarga, tetapi juga menambah keberkahan dan kemuliaan serta kebahagiaan di dalam keluarga Bapak Sofwan Hadi sekeluarga. Kami mewakili Bapak Sofwan Hadi sekeluarga dan juga mungkin masyarakat sekitar siap memberikan bimbingan, siap memberikan arahan, siap memberikan nasihat jika diperlukan, siap meluruskan Mas Hayat jika bengkok, siap membengkokkan Mas Hayat jika terlalu lurus dan terlalu kencang, siap mempercepat Mas Hayat jika terlalu lambat, siap melambatkan Mas Hayat jika terlalu cepat, siap menjadikan Mas Hayat insya Allah secepatnya bisa beradaptasi, bisa betah, bisa kerasan, sehingga kehidupan keluarga yang akan menaungi Mas Hayat beserta istrinya selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga diberi amanat untuk sekedar memberikan sedikit nasihat pernikahan sebagai bekal yang insya Allah bisa dijadikan pedoman oleh kedua mempelai. Pertama, saya ingin mengingatkan kepada Mas Hayat mengenai sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai kaum laki-laki adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling bisa memperlakukan istri-istriku, anak-anakku, keluarga-keluargaku dengan baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita semuanya bahwa sebagai suami, Mas Hayat harus bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Menjadi suami harus bisa bersikap tawadhu kepada istrinya. Kalau kita bisa bersikap rendah hati kepada orang lain, maka lebih-lebih lagi kita dituntut untuk bisa rendah hati, tawadhu kepada istri kita. Jangan kita sebagai suami, sebagai laki-laki masuk ke rumah memposisikan diri sebagai presiden, keluar rumah memposisikan dirinya sebagai raja, ingin dilayani semuanya, tidak mau menyentuh sedikit pun pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, tidak mau membantu istrinya, tidak mau direpotkan dengan cuci piring dan lain sebagainya. Suami yang baik adalah suami yang membantu, siap membantu istri di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, sebagaimana Rasulullah teladankan kepada kita semuanya bahwa seringkali beliau menambal sendiri pakaian beliau, memerah sendiri susu dari kambing-kambing peliharaan beliau, kemudian menambal, memperbaiki sandal beliau yang rusak. Itu semuanya dilakukan oleh tangan mulia beliau, padahal beliau adalah orang yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah. Beliau lebih mulia daripada presiden, lebih utama daripada raja, karena beliau adalah makhluk yang paling utama, makhluk yang paling mulia. Yang kedua, saya ingin mengingatkan Mas Hayat bahwa cinta itu bisa naik turun.
Tidak hanya iman yang yazid wa yanqus, tidak hanya iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang, tetapi cinta itu juga bisa bertambah dan cinta juga bisa berkurang. Cinta itu kadang bertegangan tinggi, cinta itu kadang tegangannya rendah. Oleh karena itu, kita teladani apa yang dikatakan, apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tentang istri-istri beliau, in ahbabtuha, beliau mengatakan tentang istri beliau, in ahbabtuha akramtuha wa in karihtuha lam adlimha. Jika aku sedang cinta kepada istriku, jika kecintaanku kepada istriku sedang meninggi, sedang bertambah, sedang kuat, maka aku akan memuliakan istriku. Dan jika kecintaan itu sedang menurun, sedang melemah, maka aku tidak akan pernah berbuat zalim kepada istriku. Yang ketiga, pesan juga kepada Mas Hayat bahwa perempuan, sebagaimana kita tahu semuanya, biasanya mengedepankan perasaan dibandingkan dengan akal. Berbeda dengan laki-laki yang dikedepankan adalah akal, kemudian baru perasaan. Perempuan pada umumnya mengedepankan perasaan terlebih dahulu daripada akal. Perempuan itu, ibu-ibu sekalian, kalau sedang gembira dia bisa histeris, sehisteris-histerisnya, bisa teriak-teriak. Tugas Mas Hayat untuk ngerem ketika Mbak Sofia sedang dalam kegembiraan yang luar biasa, supaya tidak meluapkan kebahagiaan, supaya tidak terlalu berlebihan, supaya tidak melampaui batas. Perempuan itu biasanya juga kalau sedih, menangis, terseduh-seduh, nggak mau makan, nggak mau minum, mengunci dirinya di dalam kamar selama berjam-jam. Nah, tugas Mas Hayat untuk menghibur istrinya di kala sedih. Perempuan itu juga terkadang dan seringkali kalau sedang marah maka langsung diekspresikan dengan ucapan-ucapan, dengan omelan-omelan, ngoten Bu ya, dengan teriakan-teriakan kepada suaminya. Nah, ini Mas Hayat mungkin juga perlu tahu diri, didengarkan saja. Ini hanya ekspresi dari apa yang terdapat dalam hati Mbak Sofia. Mungkin terlalu capek bekerja, mungkin terlalu capek mengurus rumah tangga dan seterusnya, kemudian mengekspresikan rasa capeknya dengan marah, dengan cara mengomel, dengan cara dan lain sebagainya. Ini nasihat untuk Mas Hayat. Kemudian dua nasihat untuk Mbak Sofia. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada Mbak Sofia dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah di dalam sebuah hadis memberikan nasihat kepada para istri. Beliau mengatakan, beliau bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah. Setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Bagaimana cara meraih ridha dari suami? Dibutuhkan ilmu agama. Bagaimana cara meraih ridha dari suami, mendapatkan ridha dari suami? Mbak Sofia harus belajar apa saja kewajiban sebagai istri, apa saja hak-hak suami yang wajib dipenuhi. Ini semuanya kalau sudah diketahui, sudah dipahami, maka insya Allah Mas Hayat akan selalu ridha kepada Mbak Sofia. Mbak Sofia nanti meninggal dalam keadaan Mas Hayat ridha kepadanya, maka insya Allah di akhirat kelak masuk surga bersama-sama, menjadi jodoh di dunia dan juga insya Allah menjadi jodoh di akhirat. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya ditujukan kepada Mbak Sofia sebagai pengantin baru, tapi ini juga ditujukan kepada kita semuanya, ditujukan kepada para ibu-ibu, para istri-istri, kemanten lawas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna walau min khuliyikunna. Wahai para perempuan, wahai para istri, perbanyaklah sedekah. Meskipun sedekah itu kalian ambil dari perhiasan-perhiasan kalian. Li'anna kunna aktsaru ahlin nar. Karena kalian wahai para perempuan, karena kalian wahai para istri, akan sebagian besar di antara kalian akan menjadi penghuni neraka. Faqalat imra'atun, seorang perempuan, seorang sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Wa limadza ya Rasulullah?"
Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menegaskan, li'anna kunna tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Dua dosa ini yang disebutkan oleh Rasulullah, ini adalah dua dosa yang paling banyak menyebabkan para istri, paling banyak menyebabkan para perempuan masuk ke dalam neraka. Dosa yang pertama adalah mengata-ngatai suami dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata yang buruk, mencaci suami, memaki suami, misui suami, teriak-teriak di hadapan suami. Ini adalah salah satu dari dua dosa yang disebutkan oleh Rasulullah paling banyak menyebabkan seorang perempuan, menyebabkan seorang istri masuk ke dalam neraka. Dosa yang kedua adalah dosa kufranul ashir. Apa itu dosa kufranul ashir? Dosa kufranul ashir artinya mengingkari seluruh kebaikan suami karena suami melakukan satu kesalahan kecil. Mengatakan misalkan, Mas, sampean tidak pernah bisa membahagiakan aku. Mas, sampean sejak nikah sampai 20 tahun kita menikah tidak pernah bisa menyenangkan hatiku. Padahal sebelumnya sudah diberikan emas, hatinya senang. Sudah diajak rekreasi, hatinya sudah senang. Selama 20 tahun bahagia bersama suami. Setelah 20 tahun berjalan, suami melakukan satu kesalahan kecil, seakan-akan suami tidak pernah melakukan kebaikan apapun kepada istrinya. Nah, ini yang disebut dengan dosa kufranul ashir. Ini juga adalah dosa yang paling banyak menyebabkan para perempuan, para istri masuk ke dalam neraka. Hati-hati Bu, hati-hati Mbak Sofia, jangan sampai dua dosa ini dilakukan selama Mbak Sofia mendampingi Mas Hayat. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqun yahduruha syaitan wa hasadu bani Adam. Penyakit ain itu hak adanya. Penyakit ain itu memang betul-betul ada, kata Rasulullah. Penyakit ain itu disebabkan oleh syaitan dan juga disebabkan oleh pandangan mata orang lain kepada kita yang disertai dengan perasaan iri dan dengki yang tertanam di dalam hatinya. Kalau Mas Hayat, terutama Mbak Sofia, karena yang biasa ngember itu perempuan, perempuan lagi. Yang biasa ngember, yang biasa cerita, yang biasa ngobrol dengan tetangga itu perempuan, maka kami tegaskan kepada Mbak Sofia bahwa kalau Mas Hayat atau Mbak Sofia sendiri memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan diceritakan kepada sembarang orang. Jangan diceritakan kepada siapapun. Hanya diceritakan saja kepada orang-orang yang terdekat supaya tidak menimbulkan penyakit ain. Tidak semua orang yang mendapatkan cerita baik, cerita mengenai nikmat kita, mereka senang dengan cerita yang kita sampaikan. Mereka senang apabila kita menerima nikmat. Bisa jadi orang yang kita cerita kepadanya mengenai nikmat kita, maka dia akan mungkin merasa iri, mungkin merasa dengki di dalam hatinya. Kemudian dia memandang kita dengan pandangan yang hasad, pandangan yang iri, pandangan yang dengki, maka tiba-tiba saja badan anak kita menjadi panas karena terkena penyakit ain yang disebabkan karena pandangan mata yang iri, pandangan mata yang hasud, pandangan mata yang dengki. Bisa jadi tiba-tiba Mas Hayat karena dilihat oleh tetangga-tetangganya mungkin atau masyarakat yang kalau di sini insya Allah nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki, ya tetangga-tetangga Mas Hayat insya Allah tetangga-tetangga yang baik. Tapi ketika itu diceritakan mungkin kepada masyarakat yang agak jauh, kemudian mereka iri dengan cerita yang kita sampaikan, mereka hasud dengan nikmat yang diceritakan oleh Mas Hayat atau Mbak Sofia, kemudian mereka melihat Mbak Sofia dan Mas Hayat atau anak-anaknya kelak dengan pandangan yang iri, dengki dan seterusnya, maka tiba-tiba ada yang sakit, mungkin juga tiba-tiba ada yang mati. Karena memang Rasulullah menegaskan di dalam beberapa hadis, sebagian besar kematian manusia itu disebabkan oleh pandangan yang hasud, pandangan yang iri, pandangan yang dengki, disebabkan oleh penyakit ain. Nah, oleh karena itu sekali lagi jangan katakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Mas Hayat, kepada Mbak Sofia, kepada anak-anak Mbak Sofia, nanti insya Allah
akan segera manak ya. Kemudian juga oleh Mas Hayat mengenai kenikmatan apapun yang Allah anugerahkan kepada keluarga ini jangan diceritakan kepada sembarang orang. Jangan diceritakan kepada setiap orang lalu diceritai karena saking senangnya. Ini tugas Mas Hayat untuk ngerem ya Mbak Sofia supaya tidak melakukan itu. Demikian sekedar nasihat pernikahan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya tidak hanya bagi kedua mempelai, tapi juga terutama kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian meskipun sudah kemanten lawas ya. Terakhir, mewakili Bapak Sofwan Hadi sekeluarga, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, mengetuk pintu maaf dari panjenengan semuanya. Apabila ada kekhilafan-kekhilafan, apabila ada kesalahan-kesalahan, apabila ada kekurangan-kekurangan, baik terkait dengan tempat, baik terkait dengan makanan, hidangan, suguhan, apapun, kami mewakili Bapak Sofwan Hadi sekeluarga memohon maaf kepada panjenengan semuanya. Dimaafkan apa tidak? Kok nggak ada jawabannya? Kami mohon maaf kepada panjenengan semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.